Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, sehingga kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran yang ke-11, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita memperbanyak berzikir dan juga berdoa. Berzikir dan berdoa baik ketika berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring dimanapun kita berada. Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Zikir dan berdoa itu juga dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui makna zikir dan doa setelah sholat sebagai wujud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati. Yang ketiga, siswa juga dapat menyebutkan arti zikir. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan arti doa. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan arti zikir setelah sholat. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan arti doa setelah sholat. Pertama, kita akan membahas tentang arti zikir. Kata kuncinya yang pertama, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, hati kita akan menjadi tentram. Arti zikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-41. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Arti dari zikir tersebut adalah ketika kita sedang sholat. Bagaimanapun keadaan kita, baik kita dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita tetap diperintahkan untuk selalu melaksanakan sholat.
atau zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan adab berzikir juga boleh dilakukan dimanapun dan kapanpun, kecuali di dalam kamar mandi atau yang kita kenal WC dan toilet. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tentram sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'du ayat ke-28. Selanjutnya arti doa. Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lemah lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya yaitu melakukan perbuatan dosa. Selanjutnya, ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Menurut Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia, adab dan syarat-syarat dalam berzikir dan berdoa yaitu yang pertama, tidak mengerjakan zikir-zikir yang sunnah sedangkan amalan yang wajib belum dikerjakan. Adapun amalan yang wajib adalah seperti menuntut ilmu, melaksanakan sholat 5 waktu, berzakat, berpuasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan mengubah lafaz-lafaznya atau mengganti hurufnya, dan bacalah sesuai dengan panjang pendeknya. Kemudian yang ketiga, mengetahui makna dan arti dari doa yang dibaca. Yang keempat, makan makanan yang halal. Agar kita dikabulkan doa dan zikirnya, wajib atas kita untuk makan makanan yang bersumber dari yang halal, jangan dari yang haram. Jikalau ada makanan yang masuk bersumbernya dari hal yang haram, nanti untuk menghafal, belajar, dan lain sebagainya akan sulit. Selanjutnya, berzikir dan berdoa pun juga memiliki tata cara. Tata caranya diantaranya yaitu yang pertama, bersikap tadarru'. Artinya merasa dirinya sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya itu takut kepada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dilakukan dengan cara yang lembut, pelan, dan khusyuk. Jadi tidak perlu berteriak. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, memiliki wudhu. Yang keenam, dalam keadaan duduk lebih afdol dibanding kita berdiri, atau mungkin dalam kendaraan sambil berjalan. Yang ketujuh, diawali dengan membaca istighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Nabi Muhammad SAW dengan bersalawat kepadanya. Yang kedelapan, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa, misalnya sehabis sholat fardu atau di tengah malam di saat orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya. Yang kesembilan, bersikap tawadhu, yang artinya rendah hati. Yang kesepuluh, hendaklah berdoa dengan khusyuk serta meyakini bahwasannya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas hari ini, berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 147. Tugas kedua, isilah kotak-kotak berikut ini.
dengan cara menjawab pertanyaan mendatar atau menurun. Kalian bisa lihat ada 5 soal, pertanyaan mendatar 3 soal, pertanyaan menurun 2 soal. Dan itu kalian juga bisa lihat di buku paket halaman 147. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila tugasnya sudah diselesaikan, mohon langsung dikirim ke WA pribadi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.